Ada satu pola yang diam-diam dibicarakan banyak orang. Sebuah pola yang muncul ketika gelombang kebencian terhadap Israel kembali memuncak di Indonesia. Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan, waktu itu saya mahasiswa. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Dr. Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur? Kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Ditunjuknya saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang berjihad membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Bukan hanya aksi besar seperti 212 yang menggema, tetapi juga kenyataan pahit bahwa banyak tokoh, simpatisan, hingga figur yang berdiri di garis depan gerakan ini mengalami nasib kelam. Ditangkap, dipenjara, tersandung kasus, dan sebagian di antaranya mengalami akhir hidup yang tragis dan tak terduga. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya? Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan sikap anti-Israel paling keras di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul sebuah fenomena yang membuat sebagian orang mulai bertanya lebih dalam. Mengapa begitu banyak tokoh lantang anti-Israel mengalami kejatuhan hidup secara beruntun? Apakah ini sekadar dinamika sosial atau sebuah tanda kutukan, seperti yang disebut dalam nubuatan kuno? Aksi 212 kembali menggema pada 2 Desember 2025. Di depan Kedubes Amerika Serikat, seruan anti-Israel terdengar lantang. Spanduk berkibar, teriakan menggema, dan amarah terhadap Israel memuncak tanpa batas. Namun di balik gelombang suara itu, ada satu kenyataan pahit yang jarang dibahas. Justru para tokoh 212 itu sendiri yang mengalami nasib paling berat. Contoh yang tidak dapat dibantah. Habib Rizik Syihab atau HRS, tokoh utama aksi 212, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun oleh PN Jakarta Timur terkait kasus pelanggaran karantina dan penyebaran informasi bohong. Slamet Ma'arif, Ketua PA 212, pernah ditetapkan sebagai tersangka terkait pelanggaran aturan kampanye saat tablik akbar di Solo. Tokoh PA 212 berinisial ABM ditahan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan visa haji, menurut laporan CNN Indonesia. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Banyak pendukung garis depan 212 mengalami hal serupa, ada yang terseret kasus hukum, ada yang gagal secara politik, ada yang terpecah dengan kelompoknya sendiri, bahkan ada yang meninggal secara mendadak di usia yang tidak terlalu tua. Bagi kalangan rohani yang memperhatikan pola, semua ini bukan kebetulan biasa. Ini dianggap sebagai kutukan para pembenci Israel. Kutukan yang bekerja bukan dalam bentuk petir dari langit, tetapi melalui kejatuhan reputasi, konflik internal, dan runtuhnya struktur gerakan dari dalam. Selain kejatuhan hukum, muncul juga fenomena lain. Banyak kelompok dan figur yang mengklaim legitimasi spiritual tertentu justru terpecah satu sama lain. Masing-masing mengklaim garis keturunan nabi, pengaruh, dan otoritas moral. Namun semakin keras klaim yang muncul, semakin keras pula perpecahannya. Mereka menyebut garis keturunan nabi tapi tidak berani tes DNA. Sebagian masyarakat melihat fenomena ini sebagai upaya membangun otoritas,
Melalui cerita-cerita genealogis dan simbolis, ada anggapan luas bahwa klaim tersebut lebih berfungsi sebagai alat untuk menjaga pengikut, bukan sebagai landasan kebenaran yang dapat diuji. Bagi kalangan profetik, perpecahan internal seperti ini dianggap sebagai tanda lain dari kutukan yang bekerja. Bukan menghancurkan lewat kematian, tetapi menghancurkan lewat perpecahan, perselisihan, dan hilangnya arah moral. Bagi sebagian orang, kejatuhan para tokoh anti-Israel hanyalah akibat dari hukum negara. Bagi sebagian lainnya, ini adalah pola berulang yang telah terlihat di banyak negara. Tokoh yang paling keras menentang Israel justru mengalami nasib paling kelam. Namun dalam konteks Indonesia, pola itu muncul bukan dalam bentuk kematian fisik besar-besaran, melainkan dalam bentuk yang lebih halus, kejatuhan moral, hukum, sosial, politik, dan spiritual. Gerakan yang dulu besar itu kini melemah, tokoh-tokohnya terpecah, narasinya kehilangan daya, pengikutnya menurun, dan masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi gerakan tersebut. Jika ini bukan kebetulan, lalu apa? Jika semua yang jatuh adalah mereka yang paling keras menentang Israel, apakah ini dinamika biasa atau hukum rohani yang bekerja di balik layar sejarah? Kutukan tidak selalu menghancurkan tubuh. Kadang ia menghancurkan reputasi. Kadang ia memecah belah gerakan. Kadang ia membuat sebuah bangsa kehilangan arah moralnya. Dan kini, kita sedang melihat semua itu terjadi di depan mata kita. Dan pada akhirnya, ketika kita melihat satu demi satu peristiwa ini jatuh seperti kepingan domino, kita dihadapkan pada sebuah kebenaran yang tidak bisa diabaikan, bahwa sejarah tidak pernah berjalan dalam keadaan hampa. Ada prinsip ilahi yang bekerja, sebuah hukum rohani yang tidak bisa dinegosiasikan, yang bergerak jauh sebelum manusia mengerti apa yang sedang terjadi. Kitab suci berulang kali menunjukkan bahwa Tuhan tidak menimbang bangsa-bangsa berdasarkan slogan, tidak menilai seseorang berdasarkan baju, gelar, atau sorakan massa, tetapi melalui ketulusan hati, kejujuran, dan sikap terhadap kebenaran. Dan ketika seseorang atau sebuah gerakan membangun hidup dengan kebencian, manipulasi, atau kesombongan rohani, seringkali kejatuhannya tidak datang dalam bentuk badai, melainkan dalam bentuk perlahan, retak di dalam, pecah dari dalam, runtuh tanpa suara besar. Itulah misteri penghakiman Tuhan. Bukan selalu guntur yang memecah langit, melainkan arah hidup yang tiba-tiba kehilangan terang. Mungkin inilah yang sedang kita saksikan. Bukan karena Israel begitu kuat, bukan karena manusia begitu rapuh, tetapi karena Tuhan menegakkan apa yang menjadi rancangannya, dan siapapun yang berdiri melawan kebenarannya, baik dengan kebencian, tipu daya, atau kesombongan, akan berhadapan dengan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Bukan kutukan yang menghantam tubuh, tetapi pelajaran yang menohok jiwa. Bukan malapetaka besar, melainkan cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan kini, ketika gerakan yang dulu bersuara lantang mulai kehilangan arah, ketika tokoh-tokohnya satu persatu jatuh bukan oleh musuh, melainkan oleh perbuatannya sendiri, kita disisakan dengan satu renungan sederhana. Apakah kita sedang melawan manusia atau melawan prinsip Tuhan sendiri? Karena mereka yang berjalan melawan kebenaran tidak perlu musuh untuk menjatuhkan mereka. Hidup mereka sendiri akan menjadi hukuman itu. Dan kini, kita sedang melihat semuanya itu terjadi tepat di depan mata kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita menyaksikan satu demi satu peristiwa ini terjadi, tokoh yang jatuh, gerakan yang melemah, dan suara yang dulu lantang mulai meredup, kita diingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari penimbangan Tuhan. Ada prinsip ilahi yang bekerja, yang sering tidak terlihat, namun nyata dalam hasil akhirnya. Alkitab mengatakan, Tuhan mengetahui rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Mazmur 94 ayat 11. Ayat ini memberi kita gambaran jelas bahwa gerakan apapun yang dibangun bukan atas integritas dan kebenaran, pada akhirnya akan runtuh oleh dirinya sendiri.
Banyak orang berseru membela moralitas, namun tersandung oleh moralitasnya sendiri. Banyak yang mengaku mempertahankan kebenaran, namun tumbang oleh tipu daya yang mereka simpan. Dan firman berkata di dalam Amsal, sebab apa yang dilakukan orang itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Inilah hukum rohani yang bekerja tanpa suara, tanpa perlu badai, tanpa perlu musuh dari luar. Ketika seseorang berjalan dalam kebencian, kesombongan, atau tipu daya, hasilnya akan menghampiri mereka dengan cara yang tidak dapat mereka tolak. Bahkan lebih jauh lagi Alkitab menegaskan, orang yang jujur jalannya diluruskan oleh Tuhan, tetapi orang fasik jatuh oleh kelicikannya sendiri. Dan bukankah ini yang sedang kita lihat? Bukan petir dari langit, bukan bencana besar, tetapi kejatuhan perlahan, retaknya reputasi, pecahnya gerakan, dan hilangnya arah dari dalam. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari apa yang terjadi di depan mata kita ini. Bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan kekerasan untuk membuktikan siapa Dia. Dia hanya perlu menunjukkan buah dari hidup manusia. Dan setiap kali kita melihat pola ini, kita tahu satu hal, Tuhan sedang berbicara. Dan kini, apa yang terjadi bukan sekadar berita, melainkan panggilan bagi kita agar tetap berjalan dalam kebenaran, kerendahan hati, dan terang Kristus yang tidak pernah padam. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan.
Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.